Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Adapun peristiwa-peristiwa ketika Isroknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam terjemahan dari kitab Dardir Baina Maqisatul Mi'raj, karya Asy-Syaikh Najmuddin Al-Ghaiti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Ijar Ismail, yang terletak di dekat Ka'bah, dengan posisi terlentang di antara sepasang kaki Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail yang ditemani oleh satu malaikat lain mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggotong tubuh Rasulullah, dan setelah itu membawakan air Zam-Zam. Mereka meletakkan tubuh Rasulullah dalam posisi terlentang, dengan punggung di bawah. Jibril lalu meminta tolong kepada mereka, untuk mengurus Rasulullah. Dalam suatu riwayat, disebutkan, atap rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilubangi. Setelah itu turunlah malaikat Jibril untuk membedah dada Rasulullah, dari bawah lehernya, sampai ke perut bagian bawah. Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, alaihi salam, ambilkan aku satu bejana berisi air Zam-Zam untuk membersihkan hati Rasulullah. Seraya melapangkan dadanya. Setelah mengeluarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril membasuhnya sebanyak 3 kali. Lalu malaikat Mikail ikut serta membantu membawakan bejana yang berisi air Zam-Zam berganti-ganti sebanyak 3 kali. Kemudian, malaikat Mikail membawakan sebuah wadah dengan berlahan dan penuh hati-hati. Wadah tersebut terbuat dari emas yang berisi penuh dengan hikmah dan iman. Setelah itu, malaikat Jibril menuangkan sifat santun, ilmu, keyakinan, dan Islam ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril kemudian menutupkannya kembali. Dan malaikat Jibril memasangkan tanda kenabian pada lengan kanan dan kiri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, didatangkanlah buraq lengkap dengan kendali dan tali kekangnya, yaitu seekor binatang berwarna putih yang tingginya lebih daripada keledai dan lebih pendek daripada bigol. Ia meletakkan kukunya di ujung matanya seraya menggoyang-goyangkan telinganya. Ketika melintasi sebuah gunung, buraq menaikkan sepasang kakinya. Dan ketika turun, ia mengangkat sepasang kaki depannya. Binatang ini memiliki sepasang sayap pada pahanya yang digunakan untuk mencengkram. Malaikat Jibril merasa tidak berkenan terhadap buraq. Dan seraya meletakkan tangannya pada bibir binatang ini, malaikat Jibril berkata, apakah kamu tidak merasa malu? Wahai buraq, demi Allah, sekarang ini kamu akan dikendarai oleh ciptaan Allah yang paling mulia. Mendengar itu buraq merasa malu, sehingga sekujur tubuhnya bercucuran keringat. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buraq. Begitu juga para nabi sebelumnya. Diriwayatkan oleh Sa'd bin Al-Musayyab dan lainnya. Buraq adalah binatang yang biasa ditunggangi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ia menuju ke Baitul Haram atau Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan didampingi oleh malaikat Jibril di sebelah kanan juga malaikat Mikail di sebelah kiri. Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, turunlah dan sholatlah di sini. Setelah menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menaiki buraq lagi. Malaikat Jibril bertanya, apakah engkau tahu wahai Rasulullah, di mana tadi engkau sholat? Rasulullah menjawab, tidak, wahai Jibril. Malaikat Jibril berkata, tadi engkau sholat di Thaibah, sebuah tempat yang akan menjadi tujuan hijrah.
Buruk terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya meletakkan kukunya ke dekat mata. Malaikat Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, "Turunlah dan sholatlah di sini." Setelah menunaikan sholat, Rasulullah SAW segera menaiki buruk lagi. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril menjelaskan, "Tadi engkau sholat di Madian, di dekat pohon Musa." Kemudian, buruk kembali turun. Malaikat Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, "Turunlah, dan sholatlah di sini." Setelah menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menaiki buruk lagi. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak wahai Jibril." Malaikat Jibril menjelaskan, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, tempat di mana Allah dahulu pernah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya, beliau tiba di sebuah tanah lapang yang memperlihatkan dengan jelas beberapa bangunan istana Syria." Malaikat Jibril berkata lagi kepada Rasulullah, "Turunlah dan sholatlah di sini." Setelah menunaikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menaiki buruk lagi. Buruk terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, di mana tadi engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "Tidak wahai Jibril." Malaikat Jibril menjelaskan, "Tadi engkau sholat di Baitul Lahem, tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan." Inilah sedikit ulasan tentang kisah Isroknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.